Aku seorang pria tapi harus memakai kain penekan dada setiap hari saat keluar rumah. Dan bahkan memiliki pinggang ramping yang membuat gadis-gadis iri. Hanya karena pada usia 12 tahun, dadaku tiba-tiba mulai berkembang. Awalnya aku kira itu hanya produksi hormon estrogen yang berlebihan. Tapi saat aku berusia 15 tahun, bahkan saat memakai baju saja sudah sangat jelas terlihat. Penemuan ini membuatku merasa seperti monster. Untuk menyembunyikan rahasia tubuhku, setiap selesai mandi aku membungkus dadaku dengan kain. Bahkan di musim panas yang panas, aku tetap memakai lengan panjang. Tujuannya agar orang lain tidak melihat lengan halus dan licinku, yang tidak seperti lengan pria. Tapi kertas tidak bisa terus menutup api. Lama-kelamaan, orang tuaku mulai menyadari ada yang aneh dariku. Saat itu aku berdiri di meja menatap piring dan sumpit. Ayah melihat punggungku, dan tak bisa menahan kerut di dahinya. Lihat punggungmu, pinggulmu lebih lebar dari bahu, dan rambutmu pendek sedang. Kelihatan seperti seorang wanita. Setelah berkata begitu, ayah memutuskan selama liburan musim panas ini, akan membina sifat maskulin anaknya dengan baik. Tapi ayah tidak tahu, alasan aku memanjangkan rambut, sebenarnya adalah untuk menutupi wajahku yang sangat mirip ibu. Karena terkadang bahkan aku sendiri saat bercermin sulit membedakannya. Dan saat aku sedang termenung memikirkan itu, ayah yang sudah berdiri di sampingku menepuk dadanya dan berkata, "Kamu harus belajar berjalan seperti ayahmu." Setelah berkata dengan kepala tegak dan dada membusung, dia memanfaatkan saat aku tidak memperhatikan, dan menepuk dadaku lagi. Pada saat itu aku dan rekan kerjanya sama-sama terdiam. Ayah hanya merasa kedua tepukan tadi seperti mengenai kain, dan sedikit lembut juga terasa samar-samar. Aku sendiri menjadi merah wajahnya. Sentuhan yang asing itu membuatku merasa malu dan tidak nyaman. Tapi untunglah saat itu dari pintu terdengar ketukan. Orang yang datang adalah seorang pemuda tinggi dan tampan. Aku dan dia adalah sahabat baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Dan sejak kami mulai dewasa, dia selalu sangat peduli padaku. Ketika aku dibully teman sekelas karena dikira wanita palsu, itu semua berkat pukulan besi Fang Yuan yang mengajarkan mereka pelajaran. Setelah ngobrol sebentar dengan penuh perhatian, ibu berjalan ke depan Fang Yuan, dan dengan suara lembut berpesan, "Xiao Yuan, nanti kalau pergi ke ibu kota, tolong jaga anakku ya." Setelah mendengar hal itu, dia segera menarik tubuhnya tegak. "Tenang saja, Bibi Yun. Aku janji akan menjaga Yunmo dengan baik." Setelah mengucapkan itu, barulah dia mengalihkan pandangannya ke arahku. "Yunmo, malam ini temani aku berjualan di gerobak, ya? Aku bisa traktir kamu makan malam ringan, loh." Tak lama kemudian di gerobak barbek, Fang Yuan melambaikan tangan dengan tegas, memesan cukup banyak masakan yang digoreng. Lebih dari itu, dia membawa 2 botol bir. Melihat itu, aku juga tidak sungkan. Makan sate sambil minum bir. Tanpa sadar aku tiba-tiba merasa agak pusing dan kepala terasa berat. Fang Yuan di hadapanku melihat sahabat kecilnya mabuk untuk pertama kali. Dia merasa itu sangat menarik. Setelah tersenyum, dia berdiri dan membayar, lalu berjalan di sampingku. Mendadak memelukku erat-erat. Tapi sayangnya tubuhku sekarang benar-benar lemas tak bertenaga. Fang Yuan karena tidak mendapatkan titik tumpuan yang baik. Dalam keadaan panik, dia menggigit giginya dan memegang kakiku, lalu menggendongku dengan gaya putri. Saat itu dia mencium aroma dari tubuhku, dan merasakan kelembutan saat menyentuhku. Dia sempat berpikir apakah dirinya juga mabuk. Tapi jujur saja, setelah begitu lama berinteraksi, dia memang merasa aku benar-benar seperti seorang perempuan. Memikirkan hal itu, dia menggelengkan kepala, lalu meletakkanku di belakang gerobak bertiga. Dia kemudian mengendarai sepeda sambil perlahan menuju rumah keluarga Yun. Sesampainya di tempat itu, Fang Yuan dengan susah payah membawa saya ke tempat tidur. Tapi begitu dia berbalik, dia baru teringat. Saat itu orang tua saya sudah tidur. Dan jika dia membawa kunci orang lain untuk keluar mengunci pintu, kalau sampai kunci itu hilang, semuanya akan sulit untuk dijelaskan. Dengan berat hati, dia kembali ke dalam kamar. Berencana setelah dia keluar, saya akan mengunci pintu dari dalam. Namun saat ini, apapun panggilannya, yang membalas hanyalah suara saya yang tidak jelas. Pada saat itu, Fang Yuan dengan hati dingin membawa tubuh saya yang kurus dan lemah pergi ke kamar mandi, lalu melepas kepala shower, dan menyemprotkan beberapa kali ke wajah saya seolah bercanda. Saat air menyembur keluar, saya langsung sadar kembali. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pada saat yang sama, karena kami sama-sama basah hingga dada, ditambah lagi otak saya masih agak bingung, saya tanpa sadar membuka beberapa kancing di bagian dada. Saat itu Fang Yuan baru akan membuka mulut untuk bicara, namun langsung terhenti di tenggorokannya. Hanya kedua matanya yang menatap fokus ke dada teman kecilnya.
Melihat pemandangan itu, otak saya langsung jernih. Segera saya menutup kembali baju saya. Dengan suara garang berkata, "Kamu sakit ya? Lihat apa sih?" Saat itu, Fang Yuan yang sudah sadar terlebih dahulu menggaruk kepalanya. Lalu dia tanpa menoleh langsung bergegas keluar. Pada saat itu, di jalanan yang sunyi dan tak berpenghuni, tubuhnya merinding seluruhnya. Apakah Yunmo dia seorang penyimpang? Masih saja memakai ini. Namun saat dia kembali mengingat sentuhan lembut pada malam itu di tubuhku, serta aroma harum yang tercium dari tubuhku, ditambah lagi dengan kehidupan sehari-hari, aku selalu pergi ke kamar mandi dan mandi sendirian sembunyi-sembunyi. Berbagai fenomena ini membawa pada satu kesimpulan yang menakutkan sekaligus satu-satunya yang masuk akal, yaitu aku adalah seorang wanita. Setelah mengambil kesimpulan ini, Fang Yuan tiba-tiba menepuk pipinya sendiri. Bergumam, "Mungkin aku salah lihat, barangkali itu hanya kemeja dalam kecil." Keesokan harinya saat aku bertemu Fang Yuan, kami berdua sepakat untuk tidak membicarakan kejadian malam sebelumnya. Hingga malam saat pulang sekolah, Fang Yuan menatap mataku yang besar dan indah. Tetap tak bisa menahan untuk bertanya kegelisahan di hatinya. "Sebenarnya kamu pakai apa di dalam?" Mendengar kata-kata itu, wajahku langsung tegang. Aku menunduk dan melirik sebentar lalu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. "Memakai kaos dalam. Kakak perempuanku, kamu tahu kan? Sudah hampir robek menjadi potongan kain. Tidak tega untuk membuangnya." Kata-kata Fang Yuan jelas tidak percaya. Tapi melihat aku tidak berkata apa-apa, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, perutku mulai terasa sakit lagi. Aku mengerutkan kening sambil memegang perut, memberi isyarat pada Fang Yuan, lalu pergi ke toilet sendiri. Sekarang kecurigaan Fang Yuan semakin dalam. Melihat punggungku, keningnya berkerut sangat dalam. Saat aku kembali, Fang Yuan sedang menawar dengan nenek tua penjual gelang di pinggir jalan. Melihatku mendekat, Fang Yuan bercanda berkata, "Yunmo, bagaimana kalau kita juga siaran langsung jualan?" Aku juga tidak mengerti, apalagi hostnya pasti harus cantik kan? Sepertiku ini, siapa yang mau lihat sih? Siapa bilang? Fang Yuan mengangkat alisnya, sedikit bersemangat berkata, "Aku bilang sama kamu, kamu memang punya bakat dasar yang sangat baik, ditambah dengan riasan dan kecantikan. Orang pasti mengira kamu adalah seorang wanita cantik, popularitas pasti meningkat dengan cepat." Nada suaraku tiba-tiba meninggi, sedikit bergetar. "Jangan bercanda seperti itu denganku." Melihatku gemetar karena marah, wajah kecil memerah. Aku hanya merasa telah salah ucap, lalu dengan sedikit rasa bersalah berkata, "Maaf ya." Aku menundukkan kepala. Ketakutan sesaat itu membuatku semakin benci pada tubuhku sendiri. Sebenarnya aku juga tahu, aku hanya ingin menggoda sedikit saja. Ternyata aku bicara padanya dengan nada seperti itu. Sungguh agak berlebihan. Memikirkan itu, aku mengangkat kepala dan memandangnya sambil berkata pelan, "Yang harus minta maaf adalah aku. Aku seharusnya tidak bicara seperti itu padamu." "Tidak apa-apa." Dia biasanya menepuk bahuku dan berkata, "Ayo pergi. Aku ingin mengajakmu minum air." Namun saat menyeberang jalan, perutku kembali sakit, dan sakitnya lebih parah dari tadi. Pengendara motor yang berisik tengah malam itu jelas tidak mengira anak muda yang tiba-tiba muncul akan berhenti di tengah jalan. Saat itu aku hanya merasakan sakit hebat, lalu tubuhnya juga terpental terlontar oleh inersia yang kuat. Setelah itu pertolongan segera. Di luar ruangan, orang tua melihat dokter dengan jas putih keluar. Mereka segera mendekat, dengan mata berair bertanya. Dokter memandang ke semua orang. Awalnya ingin bicara tapi terhenti. Akhirnya menghela napas dengan putus asa. "Satu orang dari kalian ikut saya ke kantor dulu." Tak lama di kantor, Dr. Lee menutup pintu dulu. Baru kemudian berbicara dengan ayahnya. "Bagian bawah anakmu sudah hancur akibat benturan. Untuk mencegah infeksi luka dan pembusukan lebih lanjut, kami sudah melakukan pembedahan pengangkatan." Yun Guoan meskipun badannya sedikit menggigil, tetap tegar menerima, karena dia sudah lama menduga hasil seperti ini. Namun saat itu Dr. Lee tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Tetapi kondisinya agak khusus. Sebenarnya alat reproduksi laki-lakinya tidak memiliki fungsi nyata. Hanya sebuah tumor yang tidak berguna saja. Melihat pria itu agak terkejut, Dr. Lee buru-buru melangkah maju menenangkannya. "Sebenarnya anakmu semula seharusnya seorang perempuan. Dia memiliki sistem reproduksi wanita yang lengkap dalam tubuhnya. Dan tubuhnya sudah melakukan koreksi sendiri sejak masa pubertas. Perkembangannya juga cukup baik. Kamu sebagai ayah tidak pernah menyadarinya." Melihat ekspresi bingung lawan bicara, jika dilihat dari kain pembalut di dalamnya, anak bodoh ini mungkin bahkan menyembunyikan keanehan tubuhnya. Tak berani memberitahu keluarga. Jadi rencana pengobatan selanjutnya adalah membantunya melakukan operasi koreksi jenis kelamin.
menghidupkan kembali kehidupan wanita yang terlambat selama 18 tahun. Saat itu, Yun Guoan yang sudah perlahan menerima fakta ini, dengan suara pelan bertanya, berapa kira-kira biaya operasi ini? Dr. Lee yang mendengar kata-kata itu menunjukkan sedikit ekspresi canggung. Kami di rumah sakit ini tidak dapat melakukan operasi tersebut. Pasien dengan penyakit seperti ini, kebanyakan menjalani operasi saat masih bayi. Jadi, untuk kondisi kalian harus pergi ke ibu kota. Adapun biaya, perkiraan konservatifnya sekitar 300 hingga 400 ribu. Mendengar angka ini, Yun Guoan sangat terkejut. Saat ini, walaupun menguras habis seluruh harta keluarga, itu belum cukup sepertiga dari biaya. Sementara itu, di sebuah ruang rawat, aku tak berani menyentuh bagian bawah yang dibalut kasa dengan tangan. Namun dari posisinya, mungkin sudah benar-benar kehilangan simbol kewanitaan pria dulu. Tetapi aku masih membawa sedikit harapan. Melihat ibu dan teman masa kecil Fang Yuan, aku juga mendengar beberapa hal. Namun dia tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur temannya. Hanya bisa tersenyum paksa dan berkata, "Bibi, tolong beristirahat dulu. Aku akan mengambil sarapan." Saat pintu ruang rumah sakit tertutup, ketakutan dan kecemasan, kebingungan dan perasaan lain melanda hatiku. Air mata terus mengalir di sudut mataku. Ni berkata kepada ibuku, "Apakah aku menjadi orang yang tidak berguna?" Ibu bahkan tak bisa mengucapkannya. Hanya bisa menangis dalam diam, memeluk tubuhku yang kurus kering. Pada saat itulah, ayah dengan wajah masam masuk ke dalam kamar. Siapa yang berisik pagi-pagi begini? Orang luar mungkin mengira Xiao Mo mengalami sesuatu yang besar. Aku tersenyum sinis setelah mendengar itu. Bukankah ini penting? Mereka bilang aku cuma cewek rewel. Sekarang lihatlah, aku jadi seorang kastras mati. Wajahku pucat pasi. Air mata masih mengalir di wajahku. Terlena memandang ayah yang biasanya tegar seperti gunung. Kini hanya bisa menundukkan kepala. Lalu dia mengeluarkan surat dari dokter dan menjelaskan. Dr. Lee mengatakan kamu menderita kelainan hermaprodit wanita palsu. Artinya kamu sebenarnya seharusnya seorang gadis. Kata per kata seperti petir yang menyambar, menusuk ke dalam pikiranku. Mimpi buruk bertahun-tahun sepertinya menjadi kenyataan saat ini. Aku mengabaikan rasa sakit di bagian bawah tubuhku. Mendorong ayah. Dengan bingung berkata, "Bukan. Saya bukan gadis. Saya laki-laki, ayah. Saya adalah anakmu." Tepat saat itu, yang sudah lama berdiri, Dr. Lee membawa Fang Yuan masuk bersama-sama. "Xiao Mo, kamu masih ingat aku?" Bibi Lee dengan rasa penasaran. Saya mengangguk. "Xiao Mo, saya tahu kamu mungkin sulit menerima ini. Tapi sebenarnya kamu sudah lama menyadari dirimu berbeda. Bahkan terus menghindarinya. Bahkan orang tua pun tak berani bicara. Bukankah begitu?" Mendengar kata-kata dokter, saya agak malu dan menundukkan kepala. Sekarang di kamar saya kosong tak berisi apa-apa. Dokter jelas juga tahu tentang soal pembalut dada yang saya pakai. Melihat penampilan saya seperti ini, Dr. Lee duduk di depan tempat tidur saya, meraih dan menyentuh rambut saya. "Xiao Mo, sebenarnya kamu tak perlu takut. Dari sudut pandang medis, kamu dari awal sampai akhir adalah seorang gadis. Hanya saja kamu sakit, sehingga jenis kelamin aslimu tidak tampak. Sekarang kita hanya perlu melakukan operasi kecil, agar kamu bisa kembali ke jenis kelamin asli kamu. Jangan takut, bolehkah?" Li Huaiyu memandangku dengan penuh kasih sayang. Betapa malangnya anak ini. Dan dia sangat penurut, sangat pengertian. Saat Yun Guoan dirawat di rumah sakit, aku yang baru berumur 15 atau 16 tahun selalu menemani dia. Setelah pulang sekolah aku membawa pekerjaan rumah ke rumah sakit untuk dikerjakan. Saat itu aku sangat menyukai anak ini. Namun dia tidak pernah menyadari bahwa anak ini sebenarnya seharusnya seorang gadis. Saat itu aku juga merasa anak ini terlalu halus wajahnya. Setelah diam cukup lama, aku sulit mengucapkan kalimat itu. Aku tidak mau menjalani operasi. Ini bukan hanya tentang penolakan menjadi perempuan. Yang lebih penting adalah, aku tidak ingin operasi ini menguras tabungan orang tua yang tidak banyak. Mungkin karena merasakan kesulitanku. Dr. Lee memelukku dengan lembut. "Xiao Mo, kamu tidak perlu khawatir tentang pengendara yang menyebabkan kecelakaan itu. Menurut peraturan, dia akan mengganti sebagian besar kerugian." Kata-kata ayahku terhenti karena bapakku memotongnya. "Biarkan aku yang memberitahunya nanti. Xiao Mo, kamu tenang saja. Bajingan itu berjanji akan mengganti sisa uangnya. Aku dan ibumu masih mampu membayarnya." Saat itu emosiku kembali tidak terkendali. Aku sudah berbuat, lalu apa yang bisa dilakukan? Apakah aku masih bisa mencari pria lain kembali nantinya? Siapa yang mau menerima seseorang sepertiku yang dianggap abnormal? Jadi aku tidak akan melakukannya lagi. Biarlah seperti ini saja. Juga cukup baik. Kata-kata ini membuat nada suara Dr. Lee naik. "Ini bukan soal kamu mau atau tidak. Sistem kekebalan tubuhmu sekarang menolak.
Dari kabar keluarga, kamu sering sakit perut, dan tadi malam juga karena itu kamu tidak bisa menghindar. Kalau dibiarkan begitu saja, kondisimu hanya akan semakin parah nantinya. Bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa. Kali ini kita selamatkan nyawamu. Lalu bagaimana kalau berikutnya? Jangan salahkan Tante Lee kalau kata-katanya terdengar kasar. Karena kalau sudah ketahuan pasti harus diobati. Aku terus menunduk. Pikiran berputar-putar tidak selesai. Akhirnya aku mengangkat kepala memandang wajah orang tua. Lantas dengan suara pelan berkata, "Aku ingin bicara dengan ayah dan ibu. Tante, bisakah Anda keluar dulu?" Setelah Dr. Lee keluar, Yun Guoan memandang calon putrinya dengan cara seperti itu. Sementara keluarga Zhong hanya bisa menghela napas tak berdaya. Semalam Dr. Lee sudah menghubungi pihak ibu kota. Seharusnya sekitar 400.000. Ditambah dengan jumlah kompensasi dari pelaku kecelakaan. Diperkirakan bisa mendapatkan sekitar 25. Sisanya saya dan ibumu akan meminjam sedikit saja, sudah cukup. Ternyata karena tubuhku yang aneh ini, orang tua sampai mengeluarkan seluruh tabungan masih belum cukup. Bahkan harus meminjam uang. Saat itu ibu menggenggam tanganku. Dengan suara lembut berkata, "Xiaomo tidak apa-apa. Lagi pula kita keluarga ini juga tidak kekurangan makan dan pakaian. Cuma mungkin akan membuatmu sedikit susah. Tapi tidak masalah. Dulu ayahmu selalu khawatir masalah mas kawin. Sekarang tidak perlu takut. Nanti kalau urusan mahar pernikahanmu, kami masih bisa menanggungnya." Mendengar dua kata itu, saya langsung malu sampai wajah saya memerah. Bahkan bicara sedikit terbata-bata. "Ibu, kamu ngomong apa sih?" Namun siapa sangka ibu melihatku seperti itu malah tersenyum. "Kamu ini anak. Dr. Lee sudah bilang, kamu benar-benar bisa mempunyai anak. Dan dari penampilan pun tidak akan berbeda dengan wanita lain. Apalagi anak perempuanku ini sangat cantik. Tidak usah khawatir akan kesulitan mencari pasangan." Suara ibu yang jernih tanpa ragu itu terdengar. Membuat ayah yang semula mengerutkan dahi menjadi lebih rileks. "Ya, Yunmo memang benar anak kita sendiri. Dulu saya sendiri juga begitu keras. Menyalahkan dia karena tidak maskulin." Melihat ekspresi orang tua seperti itu, saya berusaha menahan kesedihan seperti melahirkan anak. Omong kosong. Bagaimana mungkin saya menikah dengan pria? Sampai merasa jijik sekali. Dan kalau mundur 10.000 langkah, meskipun jenis kelamin bisa diperbaiki lewat operasi, tapi bagaimana menyelesaikannya? Setelah saya menjadi perempuan, masalah sosial pun muncul. Bagaimana saya melewati kehidupan kuliah sendiri? Apalagi jika nanti operasi sudah selesai. Setelah saya pulih, diperkirakan sudah hampir libur musim dingin. Sudah lewat jauh dari waktu pendaftaran. Tentu saja Yun Guoan juga memikirkan hal ini. Walaupun operasi putrinya bisa diselesaikan, tapi setelah operasi selesai, setelah saya mendapatkan kartu keluarga dan KTP baru, itu juga harus beberapa bulan lagi. Melihat ekspresi orang tua yang merasa bersalah, saya mencoba memaksa senyum sedikit. Kalau tidak bisa sekolah ya sudah, saya akan keluar bekerja saja. Saat mengatakan ini, air mata yang tertahan di mata akhirnya mengalir juga. Mengulang sekolah butuh biaya puluhan ribu. Saya juga tidak akan belajar lagi. Nanti setelah operasi selesai, aku akan keluar untuk bekerja saja. Aku sudah dewasa, tidak masalah. Saat itu suasana hati ibu yang baru sedikit membaik kembali menjadi sedih. Sementara ayah menunduk dengan rasa malu. Ayah dan ibu tidak apa-apa. Di wajahku muncul sedikit senyuman, namun terlihat agak dipaksakan. Sekarang semua orang sulit mencari kerja. Pergi kuliah atau tidak sama saja. Keluar, tetap saja bekerja untuk orang lain. Dan nanti kalau aku sudah menghasilkan uang, bisa ikut ujian untuk mendapatkan ijazah universitas dewasa bukan masalah. Melihat keduanya masih diam, aku meraih tangan mereka. "Kalian masih tidak percaya dengan kemampuanku sebagai anak kalian?" Saat itu, di luar ruangan sakit, Fang Yuan menelpon seseorang. "Ayah, bisakah tolong bantu aku? Yunmo sudah sadar. Hanya saja biaya operasi masih kekurangan sedikit. Kamu bisa mengatur sampai sini?" Di seberang telepon tersenyum tipis. Kupikir ini masalah besar. Orang tua Yun itu sangat menjaga muka. Aku sudah telepon dia sejak lama. Awalnya dia nggak mau. Dengan sifat keras kepalanya itu, siapa lagi yang mau pinjamkan uang padanya? Ya cuma aku saja. Setelah menutup telepon, Fang Yuan diam-diam melihat ke kamar pasien, lalu pergi dengan diam-diam. Keesokan harinya, aku naik mobil rumah sakit, mengikuti orang tua menuju ibu kota. Menurut kata Dr. Lee, semakin cepat operasi dilakukan semakin baik. Kalau terlambat bisa mengganggu kesehatan. Saat mobil meninggalkan kota selatan, pemandangan di depan berubah dari hijau menjadi abu-abu putih. Setelah memasuki ibu kota, melihat gedung-gedung tinggi itu, aku terkejut sekaligus membayangkan masa depan. Dulu aku bermimpi belajar di sini selama 4 tahun.
Namun sekarang semua mimpi itu hancur. Hanya menyisakan luka. Tapi aku tidak menyerah pada diriku sendiri. Sudah dewasa, aku harus belajar dari ayah. Menjadi pria yang kuat dan bertanggung jawab. Operasinya berjalan sangat sukses. Bahkan kasus khusus seperti ini membuat rumah sakit mengadakan seminar khusus. Saat aku bangun lagi, aku melihat orang tua duduk di samping menunggu. Saat itu ibu segera mendekat. Dengan penuh kasih mengelus pipiku. Lalu menasihati, operasi dilakukan di bagian jakunmu. Sekarang belum boleh minum air. Aku mengangguk, merasa tubuhku lemas. Orang tua Yunmo, apakah ada di sini? Saat itu seorang perawat kecil masuk, tangan memegang buku catatan. Kepala rumah sakit kami memanggil kalian berdua untuk datang sebentar. Di sini cukup dengan perawat kami saja. Mengikuti orang tua yang pergi dengannya. Masuk lagi. Dua perawat mulai menanyakan dan memeriksa aku. Perawat-perawat itu tidak memperlihatkan tatapan aneh padaku. Sebaliknya, mereka benar-benar memperlakukan aku seperti adik perempuan biasa. Ini membuatku sedikit tersentuh. Yunmo, kamu sekarang adalah seorang perempuan. Mendengar salah satu perawat tinggi dan nakal berkata seperti itu, wajahku menunjukkan ekspresi aneh. Bisakah kalian keluar sebentar? Aku ada urusan. Kedua perawat saling berpandangan, lalu mengangguk. Kami akan menunggu di depan pintu. Jika ada sesuatu, tekan tombol panggilan darurat ini saja. Setelah pintu kamar ditutup, aku menarik selimut dengan tangan, mengeluarkan isakan pelan. Walau seberat apapun pergulatan dengan identitas dulu, sekarang aku benar-benar telah menjadi perempuan. Aku Yunmo mulai hari ini adalah seorang perempuan. Dan dokter yang menangani bersama dua perawat berdiri di pintu. Dia mendengarkan tangisan gadis itu. Juga hanya bisa menghela nafas dengan tak berdaya. Proses perubahan psikologis ini harus disalurkan dan disesuaikan oleh psikolog profesional. Dan kepala rumah sakit adalah Lee Yungguonan. Dengan rasa terima kasih menggenggam tangan kepala rumah sakit. Biaya operasi yang awalnya diperkirakan 400.000 yuan. Namun pelaksanaannya ternyata mencapai 450.000 yuan. Tapi karena bantuan Direktur Zhou, dalam bentuk seminar medis khusus, dengan nama rumah sakit biaya saya dikurangi menjadi 370.000 yuan. Ini membuat Yungguonan meminjam uang dari ayah Fang Yuan lebih sedikit. Beberapa hari berikutnya, karena kaki Yungguonan tidak nyaman, setelah melihat putrinya tidak terlalu parah, dia bersiap kembali ke kota selatan untuk berdagang, berharap segera melunasi utang. Sementara ibu tetap tinggal di sini merawat saya. Keesokan harinya, 3 perawat berkumpul di sebelahku. Mereka juga membawa sebuah buku catatan. Kami datang untuk mengajarkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perempuan. Kamu harus mendengarkan dengan baik, karena perbedaan antara laki-laki dan perempuan sangat besar. Aku melihat mereka dengan tenang tanpa ekspresi, kemudian mengangguk. Selama hampir 2 jam berikutnya, 3 perawat kecil itu hampir memaksa memberitahuku pengetahuan fisiologi wanita. Setelah mereka selesai bicara, wajahku sudah memerah tak tertahankan. Setelah selesai, ibu tak tahan lalu maju menyentuh wajahku. Mungkin aku sebagai ibu terlalu kurang peduli padamu. Ternyata si kecil Mo di rumah begitu cantik. Aku lalu menoleh ke arah lain. Sepertinya masih belum mau mengakui identitas diri. Siapa sangka selimut di dadaku tiba-tiba diambil ibu. Saat ini tubuhku yang rapuh sudah tak bisa menyembunyikan apa yang dulu kukubur dalam-dalam. Simo, mengapa kamu selalu tak mau bilang pada ibu? Masih membungkusnya dengan kain itu. Ini sangat memengaruhi perkembanganmu. Kamu tahu itu kan? Melihat aku tak bersuara, Yun Aiping juga menghela napas pelan. Apakah kamu takut ibu akan kaget? Untung dokter sudah periksa dan bilang perkembanganmu cukup baik. Sekarang kukira kamu jauh melebihi ekspektasi. Mendengar ini, aku langsung menutup mata. Sikap menghindari kenyataan. Melihat pemandangan ini, ibu tak tahan menyentuh kepalaku dengan tangan. Lalu berdiri berkata, nanti perawat kecil itu akan datang. Kamu harus dengar dia ya. Ibu mau ke perpustakaan di seberang dulu. Kamu ingin beli buku apa? Melihat ibu keluar pintu. Di luar pintu masuk 2 perawat yang sudah dikenal. Dan aku juga dengan patuh berbaring di ranjang rumah sakit. 2 perawat itu mulai mengajarkan kembali pengetahuan mereka. Membuat wajahku memerah penuh malu. Aku bilang pada Xiao Momo, apakah kamu sudah ingat? Kalian memanggil nama apa tadi? Aku merasa sangat malu sampai tak tahu harus berbuat apa. Ketika Yun Aiping kembali, ia melihat putrinya yang tampak putus asa. Berbaring di ranjang seperti patung kayu. Matanya menatap lurus ke langit-langit. Tatapannya tidak fokus. Bibi Yun, Anda sudah kembali. Kalau begitu kami keluar dulu ya. Kalau ada apa-apa panggil kami akan membawa orang pergi. Wajah ibu memperlihatkan sedikit ketidaksenangan. Kamu ini anak. 2 putri itu sangat baik sebenarnya. Kenapa kamu tidak memperhatikan mereka?
Aku menggigit gigi sambil menundukkan suara. Mereka bertanya aku suka cowok seperti apa, dan bahkan menyarankan cara berpakaian. Aku bingung harus berkata apa. Yun Aiping lalu tersenyum berkata, itu hal yang akan kamu hadapi suatu saat nanti. Itu artinya mereka juga tidak menganggap kamu orang asing. Mendengarkan omelan ibu, aku segera membenamkan diriku dalam selimut, mengeluarkan suara yang teredam. 2 bulan kemudian, hari itu seharusnya adalah hari aku masuk sekolah. Tapi sekarang aku berjalan perlahan di taman rumah sakit, dibantu oleh ibu dan seorang perawat kecil. Luka di tubuh bagian bawah memang sudah sembuh. Meskipun Direktur Zhou menyarankan aku untuk istirahat lebih lama sebelum bangun, namun aku bersikeras ingin berjalan-jalan. Sekarang rambutku sudah sepenuhnya menutupi belakang leherku. Meskipun memakai pakaian pasien, orang luar langsung bisa melihat bahwa aku adalah seorang gadis kecil. Sementara ibu setiap hari merapikan rambutku yang setengah panjang. Yang paling penting adalah aku bisa menunjukkan sepasang mata yang indah, agar bisa terlihat di luar. Tidak perlu lagi menghindar. Xiao Momo, dengar dari direktur rumah sakit, kamu sudah pulih dengan cukup baik. Mungkin pertengahan bulan ini akan terjadi sesuatu. Mendengar kata-kata perawat itu, aku langsung terdiam, sambil tersenyum pahit. Kak Chai, kamu bercanda lagi ya? Tanteku bahkan sudah membeli itu untukmu lebih awal. Kalau tante sibuk nanti biar aku yang membantu kamu ya. Mendengar sampai sini, tubuhku menggigil, dan melambai-lambai, seperti sangat sensitif dengan 3 kata berdarah itu. Saat itu Kak Chai bertukar pandang dengan ibu, lalu tertawa terbahak-bahak. Setelah 2 minggu perawatan ini, meskipun aku masih menolak beberapa hal, tapi aku perlahan mulai menerima identitasku sebagai seorang wanita. Namun di balik sifat yang tampak lembut itu, tersembunyi sedikit keras kepala saat aku dulu seorang pria. Ketika aku biasanya membersihkan tubuhku sendiri, baik ibu maupun perawat, aku tidak ingin mereka masuk, seolah membiarkan mereka melihat tubuhku adalah suatu kehinaan. Untuk itu psikolog juga berkomunikasi baik denganku, agar aku tidak terlalu emosional. Juga menasihati Yun Aiping yang ingin memaksakan membantu putrinya. Selain sesekali infus, aku masih terus minum obat. Entah karena hormon atau bukan, tubuhku memang kurus, tapi mulai mengalami perkembangan kedua kalinya. Saat kami hendak kembali ke ruang perawatan, sebuah suara anak laki-laki terdengar. Melihat itu adalah Fang Yuan. Wajahku pun menunjukkan senyum tipis. Aku cukup menyukai anak laki-laki yang sudah membantuku sejak kecil itu. Aku memperlakukannya seperti kakakku sendiri. Melihat perubahan ekspresiku, dia tertawa cerah, lalu menjelaskan, baru saja tiba di ibu kota. Mendengar kabar kamu ada di sini. Aku datang untuk melihat. Mari kita duduk di sana. Aku melihat kursi tak jauh dari sini. Karena suasana kamar terlalu suram, Fang Yuan membantuku berjalan pelan ke kursi. Setelah aku duduk dengan baik, dia juga duduk. Bagaimana pemulihanmu? Lumayan. Aku tersenyum tipis. Saat itu suaraku bebas tanpa menahan. Suara itu jernih seperti burung kutilang, membuat Fang Yuan cukup terkejut. Apakah ini benar-benar Yunmo yang aku kenal sejak kecil? Kenapa rasanya seperti seorang wanita? Anak ini benar-benar cantik. Lebih cantik dari cewek-cewek yang aku suka. Hanya satu operasi saja, membuatnya seperti orang yang berbeda. Atau mungkin dia selama ini menekan dirinya sendiri. Awalnya ku harap bisa tepuk bahuku seperti biasa. Tapi aku tahu aku sudah berbeda sekarang. Kalimat itu belum selesai. Apakah kamu menganggap aku menyebalkan? Aku terkejut melihat gerakannya. Lalu tersenyum sinis pada diriku. Kamu merasa aku menjijikkan ya? Dulu mereka mengejekku seperti perempuan lembut. Kamu malah marah pada mereka. Tidak kusangka aku ternyata seorang gadis. Tidak peduli siapa kamu. Kamu selalu menjadi saudara baikku. Fang Yuan tetap melanjutkan memotret. Gerakan yang sudah akrab ini membuatku agak lega. Setidaknya Fang Yuan masih sama terhadapku. Hanya saja aku agak takut pulang ke rumah itu. Kalau tidak, tetangga-tetangga akan berkata, anak dari Yun Guoan adalah seorang penyimpang, seorang waria, seorang transgender. Tenang saja, ayahku bahkan tidak tahu tentang dirimu. Fang Yuan tersenyum cerah, dan mendengar dari Paman Sen, KTP-mu juga hampir selesai. Mungkin setelah kamu keluar rumah sakit, pulang dan ambil foto lagi. Sebelum Desember kamu sudah bisa memilikinya. Aku mengangguk. Tidak kusangka proses mengurus KTP akan memakan waktu lama. Mungkin juga karena alasan gender diriku. Aku ingin keluar bekerja. Tentu saja KTP itu sangat dibutuhkan. Jadi maksudnya aku harus menunggu sampai Desember untuk bisa keluar. Lalu selama waktu ini aku bisa apa? Melihat dari ekspresiku yang bingung, Fang Yuan menunduk memandang samping wajahku. Ada apa? Aku berpikir bagaimana aku akan menjelaskan saat pulang. Sebenarnya aku merasa tidak masalah. Fang Yuan tersenyum sedikit. Kalau bukan karena kamu tadi berdiri bersama Bibi Liu,
Aku hampir tidak mengenalimu. Aku menatapnya dengan dongkol. Namun kulihat dia tidak bermaksud mengejek. Fang Yuan melanjutkan berkata, kamu hanya perlu ganti baju baru, menata rambut sedikit. Orang lain pasti tidak akan tahu siapa kamu. Katakan saja kamu adalah keponakan Lao Yun. Orang-orang di desa pasti percaya padamu. Aku meninju dadanya perlahan, lalu memalingkan kepala dan berkata, aku tidak ingin membuat ayahku susah. Aku bicara sungguh-sungguh. Dulu kamu bahkan tidak terlihat jelas bentuk wajahmu. Dan kamu selalu memakai pakaian pria. Sekarang kamu benar-benar berbeda. Benar-benar sangat cantik. Apa kata cantik itu ada hubungannya denganku? Aku kembali menatapnya beberapa kali. Senyum di sudut bibirku. Bagaimana bisa secantik penyiar cewek yang kamu tonton? Kamu dengan wajah polos saja sudah mengalahkan mereka yang pakai filter 18 tingkat. Setelah mendengarnya aku segera mendengus dingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Namun baru saja aku bangkit. Rasa sakit di bagian bawah tubuh tiba-tiba menyerang. Membuat kakiku menjadi lemas. Hampir saja aku jatuh. Merasa tangan besar di pinggangku menopang dengan mantap. Aku tidak bersuara. Sepertinya tidak ingin menunjukkan ini di depan teman masa kecil ini. Mengekspos sisi diriku yang pengecut. Aku gendong kamu pulang ya. Lantai berapa sana pergi? Kamu gak merasa jijik? Ini bukan pertama kalinya. Berapa kilogram kamu ya? Bukan pertama kalinya memang. Melihat aku menatapnya dengan curiga. Mata Fang Yuan berputar-putar. Aku bilang aku bukan pertama kali menggendong cewek. Akhirnya aku kalah oleh Fang Yuan. Utamanya karena memang jalan terasa susah. Fang Yuan langsung merangkulku. Berjalan menuju pintu utama ke arah Yun Aiping. Dua orang. Sepertinya tidak menyangka ibunya belum pergi. Aku tidak berani menatapnya. Ingin menyembunyikan kepala di dadanya Fang Yuan. Tapi merasa canggung. Ingin menarik tangan dari leher Fang Yuan. Menutup wajah tapi takut dia melepaskan pelukannya. Akhirnya hanya bisa menutup mata. Seolah menutup telinga. Seperti pencuri lonceng. Yun Aiping melihat putrinya yang imut. Tersenyum sampai tak bisa berhenti. Mengajak beberapa orang kembali ke ruang rawat. Berpindah dari pelukan Fang Yuan ke ranjang sakit. Aku menarik selimut menutupi wajah. Membalik badan tidak mau melihatnya. Niat baik dianggap seperti hati keledai. Tapi melihat kamu baik-baik saja. Aku jadi ingin kembali ke sekolah. Saat beberapa orang meninggalkan ruang perawatan. Hanya tersisa ibu dan anak perempuan itu. Xiao Mo aku rasa anak ini, Fang Yuan, cukup baik. Tahu asal-usulnya memang baik. Aku tanpa sadar menjawab. Namun kemudian terpikir sesuatu. Aku menoleh dengan gugup berkata, Ibu, maksudmu apa? Kamu sudah menebaknya. Masih bertanya padaku juga. Ibu juga bukan orang bodoh. Bagaimanapun sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jalan hidupnya lebih banyak daripada yang aku jalani. Jangan bercanda lagi. Wajahku berubah suram. Aku tak mungkin menyukai pria. Dan dia seharusnya mencari gadis baik. Bukan seperti aku. Xiao Mo kita tak kalah dari keluarga lain. Ibu, ayo jangan bahas ini ya. Wajahku memaksa tersenyum. Aku ingin cepat keluar rumah sakit dan pulang. Banyak membantu ayah. Setelah KTP jadi, aku akan pergi bekerja di luar kota. Nanti akhir tahun kembali. Yun Aiping juga menghela napas. Menggeser rambut pendek yang menutupi dahiku. Kamu tahun ini jangan pergi keluar dulu ya. Istirahatlah dengan baik. Ibu tidak apa-apa. Aku melihat wajah ibu yang dipenuhi keriput karena usia. Saat kecil, ingatanku tentang ibu adalah sosok yang cantik dan lembut. Dia juga bekerja keras untuk keluarga ini. Sekarang kulitnya gelap. Sama sekali tidak terlihat bekas kecantikan dulu. Aku akan membantu kalian dengan baik. Aku pasti bisa. Dan saat pertama kali aku memasuki masyarakat sebagai wanita, kedua kakiku bergetar. Takut ada kenalan yang mengenaliku. Tapi nasib tak terduga. Baru saja masuk stasiun aku bertemu seorang tetangga desa. Tapi beruntungnya, dia tidak mengenaliku. Malahan seperti sengaja mempertemukanku dengan putranya. Terbang pikiranku. Sebuah mobil berhenti dengan mantap di depan. Saat jendela mobil dibuka, orangnya adalah sahabat baik yang tumbuh bersama sejak kecil. Aku selalu menunduk, tak berani menatap langsung sahabatku. Dan saat dia melihat aku seperti ini, hatinya tiba-tiba berdegup kencang. Hampir saja menabrak mobil yang berlawanan. Saat itu aku panik, tidak tahan, keluar sebuah kata kasar. Dan ibu di sampingku melihat itu dengan mengerutkan kening berkata, gadis kecil tidak boleh berkata kasar, mengerti? Kalau tidak, nanti siapa pria yang mau padamu? Setelah kata itu keluar, aku malu sampai wajah memerah. Menurunkan suara berkata, Ibu, di depan Fang Yuan, bisa jangan membahas topik ini? Tapi siapa sangka saat itu Fang Yuan malah batuk canggung 2 kali. Kalian bisa saja menganggap aku tidak ada. Sepanjang perjalanan tanpa kata, mobil akhirnya berhenti di depan kantor polisi.
Saat itu petugas di dalam ruangan sambil menginput data di komputer. Sambil bertanya tentang jenis kelaminku. Kenapa sebelumnya tercatat laki-laki? Dan ketika aku tidak tahu harus menjawab apa, ibu mengambil langkah lebih dulu menjelaskan. Sebelumnya waktu mendaftar kartu keluarga terjadi kesalahan. Yunmo di keluarga kami memang benar seorang gadis. Setelah berkata begitu ibu mengeluarkan surat dari rumah sakit dan memberikannya. Pihak yang menerima tidak berkata apa-apa lagi. Hanya mengingatkan untuk mengambil KTP sementara esok sore. Dan KTP resmi akan keluar setelah meninggalkan tempat ini pada bulan November. Saat sampai rumah sudah larut malam. Di meja makan, aku melihat Fang Yuan dan ayahku saling bersulang. Aku juga ingin minum 2 teguk, tapi ditolak tanpa ampun oleh ibu. Orang kecil Yuan pernah bilang ke kami, kamu minumanmu sangat buruk, lebih baik jangan minum lagi. Mendengar itu, aku menatap tajam ke arah Fang Yuan. Dan dia menutupi wajah dengan gelas minuman. Seakan aku tidak tahu apa-apa. Tapi saat aku mengalihkan pandangan, aku merasa baru beberapa bulan berlalu. Ayah sepertinya terlihat semakin kurus dan lelah. Sebenarnya aku tahu, beban di pundak mereka sangat berat. Meskipun ayah Fang Yuan bahkan belum membuat surat utang. Tapi ayah tetap keras kepala, ingin segera melunasi utang. Yang lebih penting, dia menganggap semua kecelakaan ini adalah kesalahannya sendiri. Selalu merasa telah menghambat masa depan putrinya. Semakin aku memikirkannya, suasana hati jadi makin tertekan. Hanya fokus makan sendiri, dan tidak banyak bicara. Sampai Fang Yuan dan Yun Guoan sudah mulai agak mabuk. Baru dihentikan oleh ibu. Saat itu Fang Yuan berdiri dan menyentuh kunci mobil. Lalu terdiam sejenak. Baru saja senang minum-minum. Aku sampai lupa kalau aku yang mengemudikan mobil. Saat itu ibu langsung mengalihkan pandangan ke arahku. Xiao Mo kamu anterin Xiao Yuan pulang ya? Pada saat aku hendak menolak, yang datang justru tatapan ibu yang tak bisa ditolak. Karena tak punya pilihan, aku pun mengangguk dan setuju. Sepanjang perjalanan kita berjalan bersebelahan dengan kepala menunduk. Diam melintasi jalan yang dulu dipenuhi tawa dan canda. Tapi sekarang segalanya sudah berbeda. Dan aku juga bukan lagi pemuda yang dulu. Suasana ini terus berlangsung sampai di depan rumah Fang Yuan. Dia berhenti melangkah. Dengan suara pelan bertanya pada Yunmo. Kamu nanti rencana mau ngapain? Aku masih tetap menunduk menjawab. Mungkin aku akan melamar kerja di bidang sales atau pekerjaan yang sejenis. Soalnya aku cuma lulusan SMA. Dia menatapku tanpa bicara. Setelah lama, dia pun melanjutkan. Sebenarnya aku bisa membantu kamu. Mendengar itu, aku tersenyum kecil sambil menggeleng. Meskipun aku mungkin gak kuat kerja kasar, tapi kebanyakan pekerjaan aku rasa aku masih bisa jalani. Melihat gadis itu seperti ini, Fang Yuan memilih untuk tidak membantah, melainkan langsung menatap wajah gadis itu. Setelah lulus aku berencana minta uang ke ayahku, untuk buka toko. Nanti kamu datang bantu aku ya. Mendengar sampai di sini, aku mengangguk, dengan senang hati menyetujui. Saat itu Fang Yuan melihat wajahnya yang tenang tersenyum. Di bawah sinar bulan tampak begitu indah, membuatnya sejenak terpesona. Setelah itu aku dan dia saling mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik pergi jauh. Melihat sosok kurus itu hilang di persimpangan jalan, baru Fang Yuan menoleh lalu masuk ke dalam rumah. Tapi begitu masuk pintu, dia melihat ayahnya tersenyum sambil menatapnya, lalu mengeluarkan pertanyaan yang sangat serius. Menanyakan siapa gadis itu tadi, dalam keadaan terburu-buru. Fang Yuan asal jawab, sepupu jauh dari keluarga Paman Yun. Setelah berkata begitu dia juga tidak berani tinggal lama, melainkan masuk ke kamar tanpa menoleh. Saat pintu tertutup, tiba-tiba terdengar suara ayah di luar yang kecewa berat. Kamu bocah sialan. Jangan habiskan semua uang jajan yang kuberikan padamu. Semua untuk gadis itu. Ingat uang itu untuk dilihat wanita, bukan untuk digunakan wanita. Saat itu aku sendiri berjalan di jalan lain. Mulutku perlahan mengukir senyum pahit. Meski aku berkata ingin membantu beban orang tua, tapi dengan penampilanku sekarang, aku bisa berbuat apa? Menjadi seorang sales. Tapi lidahku tidak sehebat itu. Ditambah harus bertemu dengan tamu. Sekarang aku mungkin bahkan tidak berani menatap mata orang lain langsung. Memikirkan itu, aku tiba-tiba teringat buku dasar hukum ekonomi yang ada di dalam tasku. Mungkin aku bisa dulu mengambil sertifikat akuntan. Dengan begitu aku tidak perlu terpapar panas atau hujan. Meski katanya gajinya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi setelah dikurangi pengeluaran pribadi, juga cukup untuk kebutuhan. Setelah punya tujuan, senyum kecil terukir di sudut bibirku. Saat aku pulang ke rumah, saat itu di kamar mandi, aku menunduk menatap tubuhku sendiri. Sampai-sampai aku mengucapkan kalimat yang membuatku sendiri merasa jijik. Yunmo sebenarnya kamu cukup punya modal.
Tapi pada akhirnya, alasan aku merasa jijik, sama sekali karena aku menjalani hidup setengah pertama sebagai laki-laki. Dan dari cara pandang para pria yang melihatku sekarang, aku jelas termasuk wanita cantik. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana memanfaatkan keunggulanku itu. Atau mungkin pemikiran pria di dalam hatiku sedang menolak. Baru saja mengambil ponsel, aku langsung melihat, seorang cewek dari grup teman sekelas dulu mengirim pesan kepadaku. Yun Mo, dengar-dengar kau terluka. Sekarang sudah agak membaik kan? Orang ini adalah teman sebangkuku. Dia juga salah satu dari sedikit teman sekelas yang tak berniat jahat padaku. Mengingat kembali diriku dulu, benar-benar dibenci oleh teman laki-laki, ditolak oleh teman perempuan. Selain Fang Yuan yang mendekatiku, yang lain semua menjauh. Selain itu, hanya Ruyan yang masih baik padaku. Dalam ingatanku, dia selalu gadis yang patuh. Penampilan dan wajahnya biasa saja. Orangnya cukup baik hati, dan juga pernah menjahitkan bajuku. Setelah berpikir lama, aku membalas dengan 3 kata sederhana. Aku masih menatap, tapi dalam hatiku belum juga mendapat balasan darinya. Aku menengadah menatap plafon. Hati ini tak tahu perasaan apa yang kurasakan. Perasaan samar dulu kini telah benar-benar hilang. Aku berbaring menyamping, menggenggam bantal besar, menenggelamkan kepala ke dalamnya. Dalam tidur, aku bermimpi sebuah pemandangan aneh. Diriku mengganti ponsel, mengganti pakaian, mengendarai mobil kecil. Setelah menyalakan ponsel, menatap saldo kartu bank yang membuatku terkejut tak percaya. Namun semua itu segera berubah menjadi bayangan. Hanya suara seorang pria yang sangat tertekan dan marah yang terdengar. Kau sangat mengecewakanku. Setelah terbangun, aku melihat langit yang mulai memutih di luar jendela. Bergumam pada diriku sendiri, ini karena ingin uang. Apa aku sudah gila? 2 jam kemudian, pembicaraan berbalik arah. Ibu memegang sebuah rok. Dengan nada memerintah berkata, "Anakku cantik sekali. Kenapa tidak boleh pakai? Kalau di rumah saja pakai. Sampai menunjukkan padaku saja tidak boleh?" Mendengar itu aku segera menutupi kepala dengan selimut. Memilih untuk menutup telinga antara mengalah dan menolak. Melihat anaknya seperti ini, Yun Aiping melembutkan nadanya. Mulai memainkan kartu keluarga. "Baiklah kamu kecil, Mo. Sekarang bahkan tidak mendengarkan ibu. Kalau kau memenuhi sedikit keinginan ibu, biar aku bisa lihat kamu pakai rok bagaimana, boleh?" Aku yang sedang di bawah selimut menggigit bibir, tapi tetap tidak menyerah. Melihat ini ibu kembali menggunakan trik lama. "Lanjutkan. Mau kecil, ya. Anggap saja membantu ibu mewujudkan mimpi. Boleh ya? Ibumu dulu paling suka rok. Tapi sayangnya waktu itu keluarga kita sangat miskin. Tidak mampu membeli baju baru. Setelah menikah dengan ayahmu, ketika akhirnya punya sedikit tabungan, tapi bentuk tubuhnya sudah berubah. Jadi tidak pernah ada kesempatan mendengar ibuku mengisahkan masa lalunya. Aku berjuang di dalam hati sebentar sebelum mengangkat kepala. Kalau begitu aku pakai saja bantu sebentar." Saat itu tatapan cinta Yun Aiping memperlihatkan senyum kemenangan. Lalu dengan sukarela dia melepas celana tidur putrinya. Untuk sesaat aku bingung antara menangis dan tertawa. Ibu gerakannya sangat tergesa-gesa, seperti preman. Tidak lama kemudian, aku masih memakai kaos putih di atas, tapi bawahnya sudah ganti rok pendek warna kaki. Karena ujung rok bahkan tidak sampai lutut, hanya menutupi paha saja. Itu membuatku merasa dingin menusuk. Tak tahan aku merapatkan kedua kaki lalu bertanya, "Bu, ini kan hampir musim gugur. Wanita lain pakai ini keluar rumah tidak kedinginan ya?" Tapi tiba-tiba ibuku melirik tajam padaku. "Meski dingin harus dipakai juga." Setelah berkata begitu ibu membawaku ke depan cermin. Saat itu aku melihat dadaku yang tegap membuat bajuku mengembang. Di bawahnya adalah pinggang kecil yang muat digenggam. Dan garis lekuk makin tajam ke bawah. Bokong bulat tertutup rok itu. 2 kaki kecil, putih bersih. Mungkin karena lama tidak banyak bergerak, masih ada sedikit daging. Melihat karya sendiri, ibu akhirnya menunjukkan ekspresi puas. Dan aku terdiam setelah itu. Segera ingin melepas rok, tapi sayang kekuatanku terlalu kecil. Ditekan sepenuhnya oleh ibu. "Kawan Yun Aiping, ini adalah pembatasan kebebasan yang tidak sah. Kamu, gadis kecil, masih bawa-bawa hukum padaku. Kamu adalah putriku. Aku suka bagaimanapun aku mengaturmu. Dulu kamu pakai celana pendek. Kenapa malu-malu? Celana pendek juga lebih pendek dari rok." Akhirnya kami berdua berdebat cukup lama. Akhirnya di bawah tekanan keras dan lembut ibu, aku dengan berat hati menyetujui permintaan itu. Melihat wajah putri yang murung, Yun Aiping menggenggam tanganku kecil. "Jangan sedih. Ibu Xiao Mo itu juga hanya ingin membantumu mengatur diri. Nanti kalau kamu pergi sendiri, ibu memang tidak tenang." Mendengar aku menunduk, dengan suara pelan membantah. "Aku sudah 18 tahun. Sudah bukan anak kecil lagi.
Namun ibu hanya bisa menghela napas dengan pasrah. Kamu, seorang gadis, tidak tahu betapa bahayanya dunia luar. Orang jahat di dunia ini sangat banyak. Pokoknya aku hanya pergi kerja dan pulang kerja. Kalau ada makan bersama rekan kerja, aku juga jarang ikut. Putuskan juga hubungan sosial yang tidak berguna itu. Siapa yang bilang kamu harus pintar membanggakan bosmu? Misalnya kalau lihat gelasnya bosmu kosong, harus dengan inisiatif mengisinya. Bantu bos menyapu lantai juga. Aku serius nih. Perhatikan detail-detail kecil ini dengan baik. Meski pekerjaan utama kamu biasa saja, bos juga akan menghargaimu. Mendengar itu aku langsung mendesah dingin. Memangnya kamu tidak pikir aku cantik? Aku bisa langsung menggoda bos. Bukankah itu lebih cepat? Sampai di sini saja. Aku sendiri sampai memerah wajahku tak karuan. Memang melukai musuh 800. Tapi juga merugikan diri sendiri 1000. Sementara ibu meremas sudut mulutku. Ibu bilang pada kamu, yang serius ya? Jangan menyela. Pikiran seperti ini jangan sampai ada. Tahu tidak, gadis berbeda dengan laki-laki. Harus menjaga diri dengan baik. Setelah kejadian kecil pagi ini, ibu baru ingat belum beli sayur untuk makan siang. Melihat itu dia tiba-tiba mendapat ide. Lalu juga tidak peduli dengan penolakanku. Menarik putrinya keluar rumah. Tapi baru saja melangkah keluar, aku merasakan angin berhembus. Jadi aku secara naluriah mencengkeram ujung rok. Takut terlihat. Melihat itu ibu merasa tidak berkomentar dan mulai mengeluh. Kamu kan sudah pakai 2 lapis celana dalam ketat. Masih takut apa lagi? Ingat saat baru keluar rumah, putri bahkan mengenakan pakaian lebih banyak lagi. Ini membuat Yun Aiping agak tertawa kecil. Tidak lama kemudian di pasar sayur, aku menggenggam tangan ibu berkeliling pasar. Melihat wajah-wajah yang familiar maupun tidak, perasaan juga perlahan berubah. Meski masih agak malu-malu, tapi tidak ada yang menatap aneh. Apakah aku benar-benar bisa sepenuhnya menjadi seorang perempuan? Aku tanpa sadar bertanya dalam hati. Ketika sampai rumah, aku mengedipkan mata besar melihat ibu. Mak, sebenarnya kamu sudah merencanakan dari tadi, kan? Benar tidak? Yun Aiping tidak membantah, melainkan duduk di seberang sambil merapikan daun sayuran. Selalu diam di rumah sendirian juga tidak baik untukmu. Secara aktif menerima hal-hal dari luar, itu juga berpengaruh pada penyesuaian psikologismu. Mendengar sampai sini, aku kembali menundukkan kepala. Aku memang tidak mau memakai nanti. Kalau begitu jangan pakai. Ibuku tersenyum berkata, anak gadis kita secantik ini, tidak boleh membiarkan orang hanya melihat saja. Cukup dipakai untuk pacarmu nanti. Saat itu aku berdiri tanpa kata, lalu kembali ke kamar. Sementara Yun Guoan tampak sedikit bingung dan sedih. Dia berjalan ke tepi sungai, berpikir untuk melompat ke sana. Hidup sisa ini benar-benar seperti dikacaukan setan. Sampai-sampai masuk ke lubang yang sudah digali orang lain. Ketika anak dan istri masih di ibu kota, dia selain berjualan siang dan malam, pagi hari masih berusaha mencari pekerjaan. Tapi kebanyakan tempat tidak mau menerima orang cacat seperti dia. Tidak disangka temannya yang berjualan daging anjing di ujung desa tiba-tiba mengajaknya main kartu. Awalnya hanya ingin melampiaskan kegalauan. Tidak diduga malah menang sedikit uang. Dia sedang mencari cara mendapatkan uang cepat. Tidak menyangka dia ternyata berbakat di hal ini. Malam kemarin juga menang sekitar 1000 kecil. Kebetulan istri dan anak pulang. Dia senang lalu membeli sayuran yang enak, memasak sendiri, sekalian memanggil Fang Yuan untuk makan bersama. Berencana melunasi hutang kepada keluarganya lebih awal. Siapa sangka semua ini adalah jebakan dari mereka. Sampai pagi ini, mereka menampakkan taringnya. Dalam keadaan orang lain, taruhan semakin besar. Di putaran terakhir kalah lebih dari puluhan ribu. Mungkin dulu dirinya bisa mengeluarkan puluhan ribu itu. Tapi sekarang dia yang sudah berhutang. Puluhan ribu itu adalah jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Surat hutang sudah dibuat. Ditetapkan harus lunas dalam 6 bulan. Kalau tidak, bunga ini akan terus menumpuk. Kalau benar-benar tidak bisa membayar nanti, mereka akan datang menagih hutang. Bukan hanya harga dirinya yang hilang. Istri dan anak perempuan pun akan dipandang rendah. Kenapa aku sebodoh ini? Dia menatap air sungai di bawah. Bahunya Yun Guoan juga merosot. Dia yang memegang pagar jembatan terlihat lemas. Ponsel berdering. Ternyata dari anak perempuan. Ayah, pulang untuk makan ya? Oh iya ayah. Aku berencana ujian sertifikat akuntansi. Agar nanti cari kerja lebih mudah, bisa ya? Yang penting ayah suka. Yun Guoan memaksa dirinya untuk tetap semangat. Kemudian membenarkan punggungnya. Seperti biasa berjalan pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, melihat meja penuh, Chai Yun Guoan tampak sedikit linglung. Melihat ayah kurang bersemangat, aku dengan perhatian menuangkan sedikit arak putih untuknya. Sore ini kamu tidak perlu keluar rumah. Aku yang akan membuka lapak. Ganti tempat saja. Orang lain juga tidak mengenali. Aku tidak perlu.
Kamu di rumah lebih baik banyak membaca buku. Bukankah kamu ingin ikut ujian akuntansi? Tidak apa-apa, belum waktunya. Itu urusan tahun depan. Aku tersenyum tipis. Kemudian membantu ibu membawa piring dan sumpit. Yun Guoan melihat wajah istri dan anak perempuan yang penuh senyum. Dia merasa semakin malu. Dia mengangkat gelas arak dan meneguk abis. Sore hari berikutnya, selain Fang Yuan yang datang dan membawa mobil pergi, ketua desa juga membawa kabar yang tidak buruk tapi juga tidak baik. Pemerintah kota selatan pada akhirnya ingin menyelesaikan masalah penggunaan jalan untuk berjualan. Sekarang waktu berjualan hanya diperbolehkan sampai malam. Namun sekaligus, sebuah pabrik roti yang baru buka di kota kecil selatan sedang merekrut pekerja. Teman ketua desa, dia juga bekerja di dalam dengan posisi yang tidak terlalu besar tapi cukup penting. Dia tahu Yun Guoan mengalami kesulitan ekonomi, ditambah dengan musibah yang menimpa putrinya. Jadi dia merekomendasikannya untuk keluar. Yun Guoan awalnya karena tekanan hutang judi yang besar. Berita ini baginya seperti rahmat yang turun dari langit. Tidak berpikir lama langsung setuju. Meskipun kakinya tidak lancar, tapi tangannya tidak ada masalah besar. Juga tidak menghalangi dia untuk keluar malam berjualan untuk menambah penghasilan. Sementara Yun Aiping cuti selama waktu yang cukup lama. Setelah melihat kondisi putrinya tidak terlalu parah, dia juga kembali bekerja di unit asalnya. Saya menggunakan sedikit uang yang saya kumpulkan selama ini. Membeli buku akuntansi dasar fisik. Siang hari belajar di rumah. Malam hari keluar membantu ayah berjualan. Sejak itu, di jalanan malam hari berkurang sosok seorang anak laki-laki, tapi bertambah seorang gadis cantik. Dan Yun Guoan biasanya baru menunjukkan sedikit senyum saat waktu ini. Dengan sedikit merasa bangga memperkenalkan kepada orang lain. Ini adalah keponakannya sendiri. Serta menceritakan tentang anaknya yang sedang kuliah di ibu kota. Karena penampilan saya sekarang sudah berbeda. Ditambah pendiam, sehingga orang tidak mengaitkan dengan diri saya sebelumnya. Kehadiran gadis itu menambah sedikit kesan ramai pada tempat jualan ayah dan anak perempuan itu. Namun saya jarang berbicara. Sebagian besar menemani ayah. Dan karena kejadian terakhir setelah itu, Yun Guoan bahkan tak berpisah langkah dengan putrinya. Takut terjadi kecelakaan lagi. Tuan Yun sedang sibuk. Suara Wu Jun terdengar dari tidak jauh. Melihat gadis itu, hatiku kembali senang. Ini keponakanmu, Yunmo, kan? Ipar mengatakan padaku. Aku juga menyapa Wu Jun. Kemudian Wu Jun melihat ke arah Yun Guoan dan berkata, Tuan Yun singkat saja. Lihat aku dengan patuh mengangguk. Wu Jun segera tak sabar menarik Yun Guoan menuju gang di sebelah. Tuan Sen, keponakan ini cukup dekat dengan kalian, ya. Yun Guoan jelas tidak ingin banyak membahas soal putrinya. Tapi Wu Jun tidak berniat berhenti begitu saja. Terakhir kali ipar datang sendiri menjemputnya di stasiun. Sekarang malah ikut bersamamu berjualan di pinggir jalan. Orang yang tidak tahu, bisa mengira bahwa itu putri kandungmu. Yun Guoan mengangguk malu-malu. Ada apa sebenarnya? Langsung saja katakan. Mata Wu Jun berbinar. Bukankah anak itu belum punya pasangan? Aku pikir anak Yunmo ini cukup baik. Mau membicarakan hal jodoh. Bisakah kamu bicara dengan keluarganya? Yun Guoan memandang Wu Jun dengan jijik. Di dalam hati penuh dengan rasa tidak suka. Barang tak berguna di keluargamu. Juga ingin menikahi putriku. Kau cuma bilang dia sudah punya pacar, tapi dia tidak di sini. Lagi pula, aku memang tidak bisa membantu urusan ini. Wu Jun cukup sial. Namun mendengar Yun Guoan berkata, pacarnya adalah mahasiswa. Pacaran saat kuliah bukankah hal yang wajar? Selain itu, keponakanku secantik ini, apa dia harus susah cari jodoh? Wu Jun mematikan rokoknya, mengulum bibir. Kalau begitu lupakan saja. Sekarang mahasiswa pikirannya terlalu terbuka. Aku malah khawatir anakku nanti rugi. Yun Guoan ingin sekali menamparnya. Anakmu yang pemalas itu, masih berani bilang rugi. Saat kedua orang itu baru saja kembali ke lapak, mereka melihat seorang pemuda yang terlihat nakal sedang menggoda Yunmo. Aku sengaja bersikap seolah sama sekali tidak peduli. Namun pemuda itu tidak menyerah. Sepertinya dia makin tertarik pada gadis seperti ini. Melihat wajah Yun Guoan yang menghitam, Wu Jun langsung berteriak. Nak, kamu sedang apa? Pemuda itu langsung berdiri tegak, menggaruk-garuk kepala. Saya cuma bertanya harga saja. Istri bos itu tidak menghiraukan saya. Saya lihat ayah sudah datang. Jadi saya pindahkan kursi dan duduk di samping, memberikan tempat untuknya. Saya belum tahu apa yang kamu pikirkan. Di depan teman, anakmu sendiri menunjukkan ekspresi seperti itu. Wu Jun merasa kehilangan muka. Ini keponakan paman Yunmu. Kamu ngapain sih? Wu Yun terkejut, lalu dengan malu-malu menyapa gadis itu. Tapi aku hanya mendengus pelan. Melihat ayah dan Wu berjalan menjauh. Ayah melirikku sebentar, lalu tertawa. Tebak kenapa paman Wu memanggilku?
Kalau nggak ditebak pasti bukan hal baik. Yun Guoan tertawa hingga sudut matanya berlinang air mata. Dia ingin aku membuatmu tidak punya pasangan. Itu Uyun tadi, lupakan saja deh. Waktu kecil dia sering menggangguku. Sekarang masih mau menikahiku. Jorok sekali dia. Tadi anak itu tidak coba-coba ngerayu kamu kan? Kalau berani, aku pegang pisau buah di meja ini. Kalau kelinci sudah terpojok, dia juga bisa menggigit. Seiring waktu berlalu hari demi hari, musim gugur tiba. KTP baru akhirnya saya dapatkan juga. Melihat wajah tersenyum saya di KTP itu, saya meraih tangan saya dan menyentuhnya. Seolah memastikan apakah ini benar saya, Xiao Mo. Kalau tidak, jangan pergi keluar daerah. Mending cari kerjaan di sekitar rumah saja. Saat melihat ibu berkata begitu, saya menggelengkan kepala tidak setuju. Nanti kalau ada yang lihat KTP saya, kan tidak bisa jelaskan apa-apa. Saya tetap mau pergi agak jauh. Tidak apa-apa. Anak perempuan juga sudah besar. Dulu saya juga pergi kerja waktu umur 17-18 tahun. Kamu kan laki-laki. Anak perempuan kita ini kan perempuan. Bisa sama saja kah? Siapa bilang? Yun Guoan menepuk meja. Di mata saya, anak perempuan saya juga laki-laki. Itu darah Yun Guoan saya. Tidak mungkin sampai dibiarkan diperlakukan seenaknya. Saya takut ibu dan ayah saya bertengkar, lalu memotong pembicaraan mereka. Saya tetap akan pergi ke ibu kota lihat-lihat saja. Di sana peluang kerja lebih banyak. Kalau tidak berhasil, aku akan pergi ke kota yang lebih dekat dengan rumah saja. Nanti juga lebih mudah kembali. Sebenarnya Yun Guoan juga tidak tega dengan putrinya. Tapi karena suka menjaga muka, dia juga khawatir setelah identitas putrinya terbongkar. Dia tidak bisa tinggal di desa. Akhirnya dia menyesap minuman keras. Dengan bau alkohol, dia berkata kepadaku, Xiao Mo, kamu rencananya kapan berangkat? Sudah hampir bulan Desember. Aku rencananya lusa akan berangkat. Besok akan membereskan barang-barang di rumah. Bawa beberapa pakaian saja cukup. Yun Guoan dan Yun Aiping saling bertukar pandang. Yang terakhir masuk kamar dan mengambil sebuah dompet. Besok ibu akan menemanimu untuk menyimpan uang ke dalamnya. Isinya juga tidak banyak. Hanya 3.000 yuan. Kamu pegang saja dulu. Urusan membayar hutang tidak perlu kamu pikirkan. Kamu cukup menjaga diri sendiri saja. Biaya di ibu kota besar. Perkiraan untuk menginap juga mahal. Kamu pakai saja dulu. Kalau benar-benar tidak bisa, pulang saja. Cari pekerjaan di sekitar kota selatan juga bisa. Aku melihat kedua orang tuaku. Akhirnya aku mengangguk lebih tegas. Seiring cuaca yang semakin dingin, aku juga mulai memakai jaket yang lebih tebal. Justru menutupi tubuhku yang indah. Aku mengikat rambutku ke atas. Membawa tas punggung besar naik kereta cepat menuju ibu kota. Di stasiun tidak terlihat bayangan kedua orang itu. Sekarang pengelolaannya lebih ketat. Tanpa tiket, orang bahkan tidak bisa masuk ke peron. Seiring kereta mulai berjalan, saat aku menatap ladang di sisi rel, tiba-tiba melihat dua orang yang sudah ku kenal. Aku mengetuk jendela kereta sambil melambai ke mereka, dan keduanya jelas melihatku juga. Mereka segera membalas dengan melambaikan tangan. Nyonya ini, tolong jangan ketuk jendela kereta dengan keras. Terima kasih atas kerjasamanya. Mendengar ucapan petugas kereta, aku malu lalu menjulurkan lidah. Duduk tegak. Aku tidak meletakkan paket di rak bagasi, melainkan memegangnya erat di pelukan, seolah-olah isinya harta berharga. Ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan kampung halaman sendirian. Dengan kewaspadaan, selalu merasa orang di sekitar bukanlah orang baik. Segala pesan orang tua sebelum berangkat terekam di dalam kepala. Ayah adalah orang yang sejak tahun 90-an sudah pergi merantau untuk bekerja. Kala itu maling dan perampok sangat merajalela. Konon di kereta penuh dengan copet bas. Setelah orang itu pergi, lantai penuh dengan pecahan pisau. Tak tahu berapa dompet yang menjadi korban. Meskipun sekarang keamanan sudah jauh lebih baik, tapi aku masih saja merasa khawatir. Cantik. Halo, perlukah aku membantu kamu meletakkan tas ke atas sana? Pria yang duduk di sebelah berkata ramah padaku. Namun hal itu membuat bulu kuduku meremang. Tidak perlu. Terima kasih. Mendengar ucapan gadis itu yang terdengar kaku, ekspresi pria itu menjadi kaku. Dia berbisik dalam hati. Keburukan di wajahnya. Bahkan tidak bisa membantu, kembali dibenci oleh gadis itu. Sementara aku bergeser ke samping seperti sedang menghindari pencuri. Pria itu terpaksa mengeluarkan earphone dan mulai menonton video. Bus berhenti di halte. Seorang gadis yang membawa tas ransel besar melompat turun dari bus. Melihat jalanan asing dan gedung-gedung tinggi, gadis itu menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju universitas tak jauh dari situ. Baru berjalan beberapa langkah, aku melihat seorang pria tinggi dan tampan berdiri di pintu menungguku. Di belakangnya adalah Universitas Teknologi Elektronik Ibu Kota. Beberapa huruf yang tertulis Yunmo. Kupikir kamu akan sampai sore ini.
Fang Yuan tersenyum menyambutku. Sementara aku tersenyum malu-malu. Aku beli tiket keberangkatan paling awal. Agar tidak membuang waktu, aku mengikuti Fang Yuan dari belakang. Datang ke dekat jalan kuliner di sekitar sekolah. Setelah masuk ke sebuah kedai mie, memesan 2 mangkuk mie daging sapi biasa. 1 mangkuk mie daging sapi ternyata harganya 18 yuan. Melihat kuah mie dalam mangkuk yang hampir tidak ada dagingnya, aku tanpa sadar mengecap bibir. Mendapatkan pemahaman yang jelas tentang harga di sini. Untungnya biasanya yang agak bagus harganya 25 atau lebih dari 30 untuk makan. Aku yang traktir makan ini. Aku juga tidak banyak cincong. Mengambil sumpit dan mulai makan. Kami berdua makan sambil mengobrol. Aku juga mendapatkan jawaban yang kuinginkan. Pameran rekrutmen di pasar tenaga kerja dekat sini. Mulai besok pagi jam 8.30. Kebetulan aku tidak ada kelas. Aku akan menemanimu pergi lihat-lihat. Aku menyesap sedikit mie. Dengan suara pelan berkata, apakah butuh ijazah SMA? Aku juga membawa ijazah kelulusanku. Jaraknya jauh? Tidak jauh, kalau jalan kaki sekitar 10 menit lebih saja. Kita bisa pakai sepeda sewaan supaya lebih cepat. Aku mengeluarkan penginapan yang kutemukan di ponsel. Lalu melihat lagi jarak ke penginapan yang aku lihat sebelumnya. Kelihatannya naik kendaraan dari sini butuh lebih dari 1 jam. Fang Yuan merebut ponsel dan sekilas melihat. Kamu tinggal jauh banget untuk apa? Di sana agak